Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 untuk tugas AKA akan menjelaskan sedikit perbandingan dari merge sort versus insertion sort. Mungkin perkenalkan dulu, nama saya Zahra Amira Putri Salendra dengan NIM 1301223225. Saya Aura Widya Paramita dengan NIM 13012206264. Saya Weni Nurisnaini dengan NIM 13012234141. Saya Zahra Zaruni Maulidani dengan NIM 13012201181. Oke, mungkin itu untuk pembukanya bisa dilanjutkan. Oke, jadi dalam video kali ini kami akan menjelaskan beberapa konten. Yang pertama yaitu deskripsi study case yang kami ambil. Kedua, menjelaskan deskripsi merge dan insertion sort, di mana merge dan insertion sort adalah algoritma yang kami pilih. Yang ketiga adalah grafik perbandingan. Dan yang keempat adalah analisis perbandingan. Oke, mungkin boleh di next slide. Untuk deskripsi study case-nya dalam konteks pemilihan algoritma merge sort dan insertion sort sebagai bahan perbandingan sangat relevan dalam kasus studi ini. Karena keduanya merupakan algoritma sorting yang cukup umum digunakan. Walaupun kedua algoritma tersebut umum digunakan, tetapi keduanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan dalam hal kompleksitas waktu. Studi kasus ini juga cukup menarik karena dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang performa relatif dari kedua algoritma ini dalam situasi yang berbeda. Next. Sebagai gambaran, di sini deskripsi merge sort dan insertion sort. Jadi kalau merge sort itu dikenal sebagai metode pengurutan yang menerapkan prinsip divide dan conquer yang membagi dua bagian tengah dan conquer di mana masing-masing bagian diurutkan secara rekursif, kemudian menggabungkan dua bagian tersebut secara berurutan. Di sisi lain, insertion sort menggunakan prinsip geser dan sisip elemen, di mana setiap elemen ditata satu persatu dalam proses pengurutan. Oke, sekarang masuk ke insertion sort. Di bagian kiri dapat dilihat codingannya dan di sebelah kanan dapat dilihat perhitungannya. Ukuran inputnya adalah N atau panjang dari array itu sendiri. Lalu operasi dasar yang kami tuliskan ada 3, namun yang paling utama merupakan perbandingan. Apakah X dari I lebih besar dari kunci. Untuk worst case scenario atau C worst dari N, kita bisa lihat dari codingannya. Untuk loopingan yang paling dalam, yaitu sigma paling dalam, sigma 1 yang dimulai dari 0 sampai J-1. Kenapa mulai dari 0? Karena dapat dilihat di dalam parameter while-nya ada dan I lebih besar dari sama dengan 0. Jadi kan sampai 0 gitu kan, dan ini I min kalau dapat dilihat. Berarti sampai 0. Dimulainya sebenarnya dari I sama dengan J-1. Kita bisa dilihat di atas while-nya sendiri, berarti J-1 sampai 0, atau bisa juga dibalik 0 sampai J-1. Lalu untuk loopingan yang terluarnya, J sama dengan 1 sampai N-1. Kenapa J-1? J sama dengan 1, karena dilihat dari parameternya, int J sama dengan 1, sampai N-1. Kenapa? Karena J kurang dari panjang atau J kurang dari N, maka dia dilaksanakannya dari J sampai N-1. Langsung dimasukin aja untuk sigma 1 atas min bawah plus 1, itu J-1 min 0 plus 1, yang hasilnya J. Lalu untuk sigma J dari 1 sampai N-1 hasilnya itu 1 plus 2 plus 3 plus bla 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 sampai N-1. Maka di hasilnya N kali N-1 per 2, yaitu sama aja dengan big O N pangkat 2 atau kuadratik. Dapat dilanjutkan ke sorting yang selanjutnya. Baik, untuk yang selanjutnya itu terdapat yang sebelah kiri itu terdapat algoritma dari merge sort, lalu yang sebelah kanan itu merupakan perhitungan dari kompleksitas waktu dari merge sort. Dapat dilihat di sini kita menemukan ukuran input dari panjang array yaitu 6 n. Lalu untuk Tn-nya itu ada 0 jika n sama dengan 1. Lalu Tn sama dengan 2 kali Tn per 2 ditambah 2n jika n lebih dari 1. Untuk buat Tn per 2 ditambah 2n itu didapatkan karena merge itu mengurutkan dengan membagi
bagian tengah menjadi 2, dari kiri ke tengah, itu nilainya adalah setengah, lalu karena kita ingin mencari mengurutkan dari kiri ke kanan, maka kita kalikan 2. Lalu untuk 2N itu didapatkan dari merge-nya itu sendiri. Setelah itu kita mencari pola dari kompleksitas waktunya. Tn sama dengan 2T. 2 kali Tn per 2 ditambah 2N. Sebelum itu kita mencari Tn per 2, maka diperoleh yaitu 2 kali Tn per 4 ditambah N. Kita masukkan menjadi 2 kali N, 2 kali 2T N per 4 ditambah N ditambah 2N. Hasilnya itu 4 kali Tn per 4 tambah 4N. Selanjutnya kita mencari Tn per 4. Dapat diperoleh itu 2 kali Tn per 8 ditambah N per 2. Kita masukkan lagi 4 dikali 2 kali Tn per 8 ditambah 2 per 2, N per 2 ditambah 4N. Maka hasilnya itu 8 kali Tn per 8 ditambah 6N. Pola yang didapatkan dari perhitungan tadi itu adalah 2 pangkat I dikali Tn per 2 pangkat I ditambah 2 dikali sigma dari N dari J sama dengan 1 hingga I. Lalu setelah itu kita mencari kondisi stopnya. Kondisi stopnya itu ketika T1 sama dengan 0, di mana T1 itu didapatkan dari Tn per N. Supaya mendapatkan N dari 2 pangkat I, maka I-nya itu adalah 2 log N. Maka Tn sama dengan 2 pangkat log 2 log N dikali Tn per 2 pangkat 2 log N ditambah 2 dikali sigma dari N dimulai dari J sama dengan 1 hingga 2 log N. Maka Tn-nya itu sama dengan N kali Tn per N ditambah 2N kali sigma 1 dari J dimulai dari 1 hingga 2 log N. Maka Tn-nya itu sama dengan N kali 0 ditambah N kali 2 log N min 1 plus 1. Hasilnya itu 2 kali 2 log N setara dengan big O N log N. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan di awal, dapat didapatkan grafik perbandingan antara merge source dan insertion source seperti gambar di layar. Nah, untuk yang garis berwarna biru itu merepresentasikan kompleksitas waktu untuk merge source, di mana kompleksitas waktu untuk merge source yaitu big O N log N. Sementara untuk garis berwarna orange merupakan representasi kompleksitas waktu dari insertion source, di mana kompleksitas waktunya adalah N kuadrat, makanya garisnya atau grafiknya menaik. Mungkin bisa di next slide. Untuk analisis perbandingan antara merge source dan insertion source, yaitu untuk merge source sendiri, dia memiliki kompleksitas waktu terburuk dan rata-ratanya adalah big O N log N. Dan merge source memberikan performa yang konsisten terlepas dari kondisi awal array-nya. Sementara untuk insertion source, dia memiliki kompleksitas waktu terburuk dan rata-ratanya adalah big O N kuadrat. Selain itu, insertion sort memiliki array yang hampir terurut atau terurut. Untuk selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi untuk kesimpulan dari penjelasan dan perhitungan kompleksitas waktu antara merge sort dan insertion sort secara umum, jika tidak ada batasan dan ukuran input besar, merge sort menjadi pilihan yang baik karena kompleksitas waktu yang lebih rendah yaitu N log N. Sementara untuk insertion sort, kompleksitas waktunya N kuadrat atau kuadratik sehingga lebih sesuai untuk input yang kecil atau dalam kondisi tertentu. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.